Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah baik semua ya. Nah, untuk ketua kelas ayo pimpin doanya, Nak. Iya, doa selesai. Baiklah, di sini siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya, Nak? Alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, untuk itu marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan rumus volume kubus dan balok. Yang kedua, siswa mampu menghitung volume kubus dan balok. Dan yang ketiga, siswa mampu merancang model sederhana bangun ruang. Dan keempat, siswa mampu mempresentasikan hasil karya model bangun ruang. Baiklah anak-anak, coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Iya, ada kotak pensil. Lagi ada apa lagi? Iya, ada rubrik. Nah, benda-benda tersebut adalah termasuk juga sebagai bangun ruang. Ada sisi panjang, tinggi, lebar, dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai bangun ruang, balok, dan kubus. Baiklah anak-anak, nah coba sekarang kalian perhatikan video yang ada di depan. Nah sekarang ibu ingin bertanya kepada kalian, jika kalian ingin membuat miniatur rumah, bagaimana menentukan bentuk bangun ruang yang diperlukan? Iya, untuk membangun miniatur rumah, ya kita harus memperhatikan bagian-bagian rumahnya dulu ya kan, seperti badan rumah, bentuknya balok, dan untuk jendela dan pintu balok tipis, dan untuk atapnya yaitu bentuknya bisa berbentuk limas ya. Nah, untuk itu sekarang coba kalian perhatikan video selanjutnya. Hai Lula, akhirnya datang juga. Iya nih, aku tadi mampir dulu buat beli susu, biar kita belajarnya semangat. Kamu lagi main ya? Iya nih, main Rubik sambil nunggu kamu datang. Yuk, kita mulai belajarnya. Ayo Pipo, hari ini kita mau bahas apa nih? Hari ini kita akan membahas tentang kubus dan balok. Oh, sama kayak Rubik dan kotak susu yang kita punya ini ya Pipo? Iya Lula, bangun ruang merupakan sebuah bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi yang terbentuk oleh beberapa titik-titik. Oh iya Pipo, dalam bangun ruang ada istilah sisi, rusuk, dan titik sudut loh. Bener Lula, coba kita lihat Rubik ini ya. Sisi merupakan bidang atau permukaan yang membatasi bangun ruang. Rusuk adalah garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi bangun ruang. Titik sudut adalah titik pertemuan dari 3 buah rusuk pada bangun ruang. Kalau Rubik punyaku ini bentuknya kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi yang berbentuk persegi, dan masing-masing persegi mempunyai ukuran yang sama. Nah, ini ada tempat tisu. Tempat tisu ini bentuknya balok. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bidang sisi
yang masing-masing berbentuk persegi panjang, di mana setiap pasang persegi panjang saling berhadapan dan berukuran sama. Oh iya Lula, kamu tahu nggak? Kalau kita menggunting rusuk-rusuk kubus, kita bisa melihat jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus? Apa itu, Pipo? Jaring-jaring kubus merupakan sebuah bangun datar yang terbentuk dari gabungan 6 buah sisi persegi pada kubus yang tidak terpisah satu sama lain. Apakah bentuk jaring-jaring kubus cuma ada satu, Pipo? Enggak dong. Nih, ada beberapa contoh yang lain. Kalau gitu, balok juga ada jaring-jaringnya ya, Pipo? Tapi, kalau kubus bangun datarnya berbentuk persegi, kalau balok berbentuk persegi panjang. Jadi, jaring-jaring balok merupakan sebuah bangun datar yang terbentuk dari gabungan 6 buah sisi persegi panjang pada balok yang tidak terpisah satu sama lain. Bener Lula, seperti ini nih contohnya. Wah, sekarang jadi lebih ngerti deh soal bangun ruang. Untung aja kita belajar bareng ya Lula. Iya, Pipo. Ya, setelah kalian melihat video tersebut, kalian sudah mengetahui tentang ada sisi depan, sisi samping, dan sisi atas ya dari bangun ruang. Nah, untuk itu Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk membahas merancang miniatur rumah dari bangun ruang ya. Iya, untuk benda-benda tersebut kalian hias dengan warna yang sangat menarik. Oke? Wah, hasil kerja kelompok kalian sudah bagus ya anak-anak. Dan warna-warnanya juga sangat menarik. Nah, untuk itu kita sekarang akan membahas tentang cara menghitung panjang, lebar, tinggi bangun ruang. Iya, panjang atau yang disingkat dengan huruf P yaitu ukuran dari satu titik ke titik lainnya pada bangun ruang. Dan lebar atau yang disingkat dengan huruf L, ukuran dari sisi ke sisi lainnya pada bangun ruang. Dan tinggi atau yang disingkat dengan huruf T, yaitu ukuran dari dasar ke puncak bangun ruang. Contohnya, jika kita memiliki sebuah balok, maka panjangnya adalah ukuran dari satu ujung ke ujung lainnya. Lebarnya adalah ukuran dari sisi ke sisi, dan tingginya adalah ukuran dari dasar ke atas. Jadi anak-anak, ingatlah bahwa panjang, lebar, dan tinggi adalah ukuran-ukuran penting yang digunakan untuk menggambarkan bangun ruang. Iya, nah setelah kita mempelajari kegiatan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Iya, sangat menyenangkan ya nak, karena sudah mengetahui tentang bangun ruang yang ada di kita, dari kita, dan juga dapat mengetahui tentang yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. Iya, baiklah anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Iya, apa yang kita pelajari hari ini? Iya, kita belajar tentang bangun ruang, sifat-sifat bangun ruang seperti jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut. Kita juga telah belajar mengidentifikasi bangun ruang dan menyebutkan contoh-contoh bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa bangun ruang ada di sekitar kita dan kita dapat menemukannya dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kita harus dapat mengenali dan memahami bangun ruang untuk dapat memanfaatkannya dalam kehidupan. Alhamdulillah, kalian semua sudah dapat memahami tentang bangun ruang. Hebat ya. Nah, untuk itu Ibu akan memberi kalian tugas. Ayo nak, buka bukunya di halaman 53. Ya, nah itu untuk pekerjaan di rumah. Nah, untuk itu berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Dan untuk ketua kelas, ayo pimpin doanya nak agar kita pulang. Amin. Doa selesai. Ya, Ibu akhirin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.